Perkenalkan, nama saya Fira Anissa Salsabila, NIM 14014418167. Saya akan menjelaskan tentang tujuan asesmen dan prinsip-prinsip asesmen. Yang pertama bisa dilihat di sini, tujuan asesmen. Asesmen pembelajaran memiliki dua tujuan, yaitu tujuan isi dan tujuan proses. Asesmen dengan tujuan isi digunakan untuk menentukan seberapa jauh peserta didik telah mempelajari pengetahuan dan keterampilan spesifik. Dalam hal ini, asesmen harus terfokus pada belajar peserta didik. Sedangkan asesmen yang berkaitan dengan tujuan proses digunakan untuk mendiagnosis kekuatan dan kelemahan peserta didik, serta merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi peserta didik. Karena pendidik biasanya berupaya memahami kelemahan peserta didik, maka pendidik harus mengakses proses dan produk atau isi melalui kegiatan interview, dokumentasi, observasi, maupun ujian dengan menggunakan tes pilihan ganda. Tujuan asesmen sini yang pertama asesmen formatif dan sumatif. Asesmen sumatif biasanya dilaksanakan di akhir pembelajaran dan digunakan untuk membuat keputusan tentang kenaikan kelas peserta didik. Sedangkan asesmen formatif berbentuk pemberian balikan atas pekerjaan peserta didik dan tidak dijadikan dasar kenaikan kelas. Dalam konteks belajar, asesmen sumatif dan normatif disebut dengan asesmen belajar. Yang kedua ada asesmen subjektif dan objektif. Asesmen bentuk objektif merupakan bentuk pertanyaan yang memiliki satu jawaban yang benar. Asesmen subjektif merupakan bentuk pertanyaan yang memiliki lebih dari satu jawaban yang benar. Yang ketiga ada asesmen acuan patokan dan normatif. Asesmen acuan patokan biasanya menggunakan tes patokan, merupakan asesmen yang digunakan untuk mengukur kemampuan peserta didik berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan acuan normatif atau dikenal dengan penentuan ranking berdasarkan kurva normal, asesmen untuk ujian masuk sekolah biasanya menggunakan asesmen acuan normatif karena dapat menunjukkan proporsi jumlah peserta didik yang lulus atau diterima di sekolah atau universitas. Dengan menggunakan acuan normatif, maka calon peserta didik yang diterima setiap tahun di suatu sekolah akan bervariasi karena kemampuan mereka tidak sama. Yang terakhir, asesmen formal dan informal. Asesmen formal diwujudkan dalam bentuk dokumen tertulis seperti tes tertulis atau diberikan skor dalam bentuk angka, bisa juga penentuan ranking. Sedangkan asesmen informal dimaksudkan untuk menentukan ranking akhir peserta didik. Asesmen ini biasanya dilakukan dengan cara yang lebih terbuka, seperti melakukan observasi, partisipasi, evaluasi diri, dan diskusi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang prinsip-prinsip asesmen. Agar belajar dapat terjadi pada diri peserta didik, asesmen harus terpadu dengan kurikulum dan pendidikan. Asesmen yang baik harus berdasarkan pada landasan pendidikan. Nah, ada 7 prinsip dalam menerapkan asesmen belajar, yaitu 1. Tujuan utama asesmen adalah memperbaiki masalah belajar peserta didik. Asesmen ini memberikan informasi yang bermanfaat mengenai apa yang telah dicapai oleh peserta didik terhadap tujuan belajar dan mengenai kemajuan belajar peserta didik masing-masing. Yang kedua, asesmen bertujuan untuk mendukung peserta didik. Asesmen baik yang digunakan untuk laporan kemajuan peserta didik, sertifikasi peserta didik, dan informasi untuk perbaikan dan akuntabilitas sekolah adalah untuk mendukung belajar peserta didik. Yang ketiga, objektif bagi semua peserta didik.
Asesmen yang baik akan memberikan keyakinan bahwa semua peserta didik akan memperoleh perlakuan yang sama. Asesmen menggunakan berbagai metode untuk mengakses kemajuan peserta didik, serta cara-cara peserta didik menguatkan pengetahuan dan pemahamannya terhadap mata pelajaran. Yang keempat, kolaborasi profesional. Pendidik menentukan dan berperan serta dalam pengembangan profesional serta bekerja sama untuk memperbaiki sistem asesmen. Kemampuan profesional itu perlu diperkuat melalui sekelompok pendidik memberikan skor pekerjaan kepada peserta didik. Yang kelima, ada partisipasi komite sekolah dalam pengembangan asesmen. Pelaksanaan asesmen perlu melibatkan orang tua, anggota masyarakat, peserta didik, bersama-sama pendidik dan pakar yang memiliki keahlian tertentu dalam mengembangkan asesmen. Diskusi tujuan dan metode asesmen perlu melibatkan orang-orang yang peduli terhadap pendidikan. Yang keenam, keteraturan dan kejelasan komunikasi mengenai asesmen. Pendidik dan sekolah mengkomunikasikan tujuan, metode, dan hasil asesmen. Pendidik dan sekolah melaporkan apa yang diketahui dan apa yang mampu dilakukan oleh peserta didik. Apa yang perlu dipelajari oleh peserta didik dan apa yang akan dilakukan oleh peserta didik untuk memperbaiki perilaku peserta didik. Yang terakhir, peninjauan kembali dan perbaikan asesmen. Asesmen perlu dikaji kembali dan diperbaiki untuk memastikan bahwa asesmen itu benar-benar memberikan manfaat kepada peserta didik. Tindakan ini harus dilakukan secara berkesinambungan. Peninjauan kembali merupakan dasar bagi pembuatan keputusan dalam mengubah sebagian atau seluruh asesmen. Terima kasih.